never slow up, no I don't take shit, I got no love. Kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia U23 saat melawan Timor Leste U23. Untuk bisa menang, Shin Tae-yong mencoba mengubah formasi dengan memainkan 4 pemain berbeda di starting line-up saat melawan Malaysia. Keempat pemain itu adalah Alveandra Dewangga, Rifki Dwi Septiawan, Kelly Schroyer, dan Abdul Rahman. Awalnya, Timnas Indonesia U23 mampu beberapa kali mengancam gawang Timor Leste U23. Akan tetapi, tak lama Timor Leste U23 dapat memberikan perlawanan. Beberapa kali Timor Leste U23 mendapatkan peluang emas, namun kesempatan itu masih mampu diantisipasi oleh pertahanan Timnas Indonesia U23. Sementara Timnas Indonesia U23 beberapa kali membuang peluang. Seperti halnya yang dimiliki Ramadan Sananta di pertengahan babak pertama. Namun, Ramadan Sananta akhirnya bisa mencetak gol di menit-menit injury time lewat sundulan hasil dari umpan David Beckham. Memasuki babak kedua, permainan Timnas Indonesia U23 jauh lebih baik. Sejumlah pemain yang baru dimasukkan di babak kedua dapat memberikan perbedaan. Sebut saja seperti Esa Sahrul yang beberapa kali mendapatkan peluang dan bahkan ia juga ikut memberikan Ramadan Sananta kesempatan untuk mencetak gol. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat Timnas Indonesia U23 gagal menambahkan keunggulan. Permainan Timnas Indonesia U23 terlihat semakin mendominasi di akhir babak kedua. Tampaknya hal tersebut terjadi karena para pemain Timor Leste U23 mulai terlihat kelelahan. Karena sudah kehilangan stamina, pertahanan Timor Leste U23 begitu rapuh. Ramadan Sananta pun beberapa kali sendirian di depan gawang. Tim nasional, Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timor Leste di laga lanjutan grup B Piala AFF U23 2023 pada Minggu, 20 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat bermain di Rayongpraven Stadium, Thailand. Skuad berjuluk Garuda Muda menang 1-0 berkat gol dari Ramadan Sananta di akhir babak pertama. Berkat kemenangan 1-0 itu, Timnas Indonesia U23 kini naik ke peringkat kedua grup B dengan 3 poin. Dari klasemen mini runner-up terbaik, skuad Garuda Muda pun bertengger di peringkat teratas. Timnas Indonesia U23 sudah memainkan semua laga. Itu berarti pasukan Shin Tae-yong butuh keajaiban semua tim-tim peringkat kedua di grup A dan cetak memiliki 3 poin dan selisih gol yang lebih baik dari Timnas Indonesia U23. Saat ini, Timnas Indonesia U23 menduduki posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 0 poin dari 1 partai. Dalam pemeringkatan runner-up terbaik, Timnas Indonesia U23 menjadi yang paling buruk setelah Thailand yang mengoleksi 3 poin dan Filipina 1 poin. Dalam laga terakhir grup B yang bertajuk Hidup dan Mati, Timnas Indonesia U23 wajib mengalahkan Timor Leste dengan skor besar. Malaysia membangun serangan dari flank kanan dan menciptakan prahara di kotak penalti. Bola luar kemudian disambar tendangan voli Tierney. 2-1. Lantas, bagaimana nasib Timnas U23 selanjutnya untuk lolos ke semifinal? Kekalahan tersebut membuat posisi Timnas Indonesia U23 untuk bisa lolos langsung ke semifinal Piala AFF U23 2023 sebagai juara grup B akan sangat tipis. Namun, masih ada jalan lewat runner-up terbaik, di mana ada satu di antara 3 tim yang berstatus runner-up terbaik akan ikut lolos ke semifinal. Di laga kedua, Indonesia akan menghadapi Timor Leste. Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan pada laga ini. Namun, menang saja tidak cukup untuk tim Garuda Muda lolos ke semifinal. Indonesia harus menang dengan skor sebesar-besarnya. Pasalnya, di grup A Kamboja menang telak 5-0 atas Laos dan Thailand menang telak 3-0 atas Myanmar. Artinya, di grup A sudah ada tim yang potensial untuk ada di posisi runner-up grup dengan produktivitas gol yang bagus. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan menyakitkan dari Malaysia pada laga perdana grup B Piala AFF U23 2023. Bertanding di Rayongpraven Stadium, Thailand pada Jumat 18 Agustus 2023, Indonesia kalah dengan skor 1-2.
Kekalahan ini menjadi pahit lantaran Indonesia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-29 melalui Ramadan Sananta. Namun, Malaysia mampu mencetak 2 gol pada babak kedua melalui brace Fergus Tierney pada menit ke-54 melalui titik penalti dan menit ke-63. Menanggapi hasil ini, pelatih Shin Tae-yong menolak menyerah. Dia bahkan berjanji bahwa timnya akan tampil lebih baik di laga kedua. Terlepas dari hasil pertandingan melawan Malaysia, kami akan terus berjuang dan melakukan yang terbaik sampai kami menyelesaikan turnamen ini, ujar Shin Tae-yong. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia U23 berada di ujung tanduk. Skuad Garuda Muda terancam tersingkir di babak penyisihan. Pasalnya, hanya 3 juara grup dan runner-up terbaik yang bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023. Indonesia menyisakan laga melawan Timor Leste, begitupun dengan Malaysia. Di atas kertas, Indonesia bisa mengalahkan Timor Leste. Malaysia juga dijagokan bisa menang melawan Timor Leste. Andai bisa mencuri status runner-up terbaik, Indonesia akan bertemu lawan dari juara grup A. Sejauh ini di sana ada Thailand dan Kamboja yang sama-sama punya 3 poin dari 1 kali pertandingan. Di sisi lain, Kadek Arel mendadak menjadi sorotan seusai melakukan blunder yang mengakibatkan gawang timnas Indonesia kebobolan. Seperti diketahui, duel timnas Indonesia versus Malaysia pada laga perdana fase grup B Piala AFF U23 2023 berakhir dengan skor 1-2. Adapun timnas Indonesia sejatinya mampu unggul lebih dulu melalui gol Ramadan Sananta pada menit ke-28. Sialnya, Malaysia berhasil bangkit dan mencetak 2 gol melalui sepakan Fergus Tierney pada menit ke-54 dan 62. Atas kekalahan melawan Malaysia itu membuatkan timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023 kian menipis. Kini, seusai timnas Indonesia digilas Malaysia, beberapa penampilan pemain Garuda pun mendapat sorotan. Pasalnya, Kadek Arel melakukan blunder yang mengakibatkan timnas Indonesia kebobolan. Berkat penampilannya yang dinilai kurang memuaskan tersebut, nama Kadek Arel langsung menjadi trending topik di Twitter pada Jumat, 18 Agustus 2023. Selain banyak hujatan yang ditulis netizen, ada juga warganet yang membela performa Kadek Arel. Timnas Indonesia tumbang di matchday pertama grup B Piala AFF U23 2023. Hal itu membuat tim besutan Shin Tae-yong harus mengincar lolos sebagai runner-up terbaik. Laga Indonesia versus Malaysia digelar di Rayong Praven Stadium, Jumat, 18 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia sempat memimpin 1-0 di babak pertama lewat Ramadan Sananta. Malaysia mampu comeback di babak kedua. Tim besutan Elangwan Elafarasan itu menang 2-1 melalui brace Fergus Tierney. Hasil ini membuat Indonesia sulit melaju sebagai juara grup B.